Saya tulisan pertama saya itu kira-kira kelas 1 SMP apa kelas 2 SMP saya lupa. Itu dimuat di harian waktu itu adalah harian Sinar Harapan ya. Di rubrik anak-anak saya masih ingat judulnya yaitu Kena Batunya. Tapi sekarang dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah ya. Saya sendiri tidak lagi terlalu sering menulis di media-media formal ya, media-media mainstream itu ya. Pembicara kita sudah hadir ya, Mas Wina Ahmada Sukardi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini teman-teman yang ikut pasti udah baca ya, udah tahu sosoknya, udah kenalan juga, tapi nggak ada salahnya Asma perkenalkan sedikit ya Mas ya, buat teman-teman nih pembicara hebat kita hari ini. Pak Wina ya, atau biar ini kita panggil Mas boleh ya Mas ya? Wina boleh. Sukardi ya, lahir Jakarta 17 Oktober 59. Beliau lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian menjadi wartawan selama 30 tahun ya. Jadi hari ini sebetulnya teman-teman bisa bisa bertanya banyak hal, dari mulai nanti masalah latar belakang hukumnya ya, apakah sebatas misalnya plagiarisme atau misalnya rights penulis ya, mumpung yang bicara nih kapasitasnya bisa menjawab banyak hal. Terima kasih Mas Wina untuk hari ini. Dan kemudian beliau pernah menjadi, ini aktivitasnya banyak sekali ya, pernah menjadi pemimpin umum redaksi Surat Kabar Harian Merdeka, itu merupakan salah satu surat kabar tertua di Indonesia. Kemudian managing editor harian prioritas, staf redaksi jurnal ilmiah FHUI Hukum dan Pembangunan, wakil pemret majalah Forum Keadilan dan lain-lain. Berarti teman-teman yang ingin bertanya terkait jurnal ilmiah malam ini juga bisa ya Mas ya, nambah lagi bonusnya ya. Kemudian beliau aktif di banyak organisasi, antara lain sebagai Sekjen PWI Pusat, pendiri dan wakil Sekjen Jakarta Lawyer Club, Senior Legal Advisor Media Law and Policy Center ya, pendiri dan ketua Forum Keterbukaan Informasi Publik dan pengurus Jakarta Transportasi Club ya, dan lain-lain. Kemudian beliau juga pernah menjadi direksi dan komisaris beberapa perusahaan dan mengikuti banyak pelatihan manajerial seperti manajemen strategi dan lain-lain. Di bidang akademis, beliau merupakan dosen tamu beberapa perguruan tinggi dan setiap tahun menulis buku antara lain Wajah Hukum Pidana Pers, Menggugas Kebebasan Pers, Di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers, Close Up Seperempat Abad ya, dan Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Menakar Kesejahteraan Wartawan, Hak Pribadi versus Kemerdekaan Pers. Wah, ini penting juga ya. Dan lain-lain, dan juga pernah menulis ribuan artikel yang tersebar di berbagai penerbitan dari mulai harian Kompas sampai dengan majalah Horizon ya. Prestasi antara lain 2 kali menjadi kritikus terbaik Festival Film Indonesia. Wah, kita bisa nanya banyak banget ya. Jadi pendidikan beliau Master Hukum Fakultas Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Nasional, ya Master of Business Administration, kemudian Sarjana Hukum FHUI ya tahun 1985. Kemudian pengalaman kerjanya tadi sebagian sudah disebutkan ya, banyak sekali prestasinya. Di bidang penyiaran beliau juga, makanya wajahnya pasti kalau yang angkatan Asma nih paham ya, familiar ya Mas ya. Presenter TVRI antara lain acara Aneka, Negara Kepulauan, Bina Pajak, Keluarga Sadar Hukum dan lain-lain. Kemudian ketua tim 10 RUU Penyiaran Masyarakat Pers, Redaktur Hukum dan Ekonomi ya. Bidang pengajaran banyak. Wah, ini pengalaman sebagai ahli. Wah, ini juga menarik, nanti boleh diceritakan ya Mas ya. Anyway, beliau pun berarti kita punya tamu guru hebat hari ini. Beliau penulis ya, beliau punya background hukum yang luar biasa, kemudian beliau juga wartawan, beliau juga paham tadi yang tertarik ke penulisan kritik film, beliau juga paham soal jurnal ilmiah dan lain-lain ya. Terima kasih Mas Wina Ahmada. Mas, boleh sedikit ini nggak Mas, gimana ceritanya nih dari sarjana hukum terus kok ke wartawan, ke kepenulisan gitu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
waktu saya kecil, saya punya dua cita-cita. Satu, saya jadi wartawan. Kenapa saya mau jadi wartawan? Karena kakek saya itu RH Didi Soekardi adalah wartawan. Beliau pendiri dan direktur atau di Harian Utusan Indonesia bersama Muhammad Hatta dan sebagainya. Kemudian turun kepada ayah saya. Ayah saya juga wartawan, ya, antara lain wartawan Antara dengan bapaknya C.P. Hakim bekas KSAU dan bapaknya Trio Bimbo, ya, di Antara, banyak lagi dengan Pak Adam Malik dan sebagainya, sehingga saya banyak buku-buku, banyak surat kabar, dan akhirnya dari sekian anak yang itu saya meneruskan sebagai generasi ketiga di dalam keluarga saya. Memang keinginan saya dari dulu saya ingin menjadi wartawan, tapi bukan wartawan bodreks, bukan wartawan, artinya bukan wartawan tukang meres, bukan wartawan yang benar-benar sebagai mercusuar dunia ketika itu. Yang kedua, saya ingin menjadi di bidang hukum, saya memang ingin menjadi advokat, ya, menjadi pengacara. Dan alhamdulillah Tuhan berbaik hati kepada saya, memberikan saya kesempatan dan saya bisa menggapai kedua-duanya sekaligus, baik sebagai wartawan maupun advokat. Dan oleh karena itu saya banyak berhubungan dengan hukum pers atau hukum media massa. Begitu Mbak Asma, asal muasal kenapa ada dua profesi yang saya tekunin. Tulisan pertama Mas, selesai itu usia berapa Mas? Saya tulisan pertama saya itu kira-kira kelas 1 SMP apa kelas 2 SMP, saya lupa. Itu dimuat di harian waktu itu adalah harian Sinar Harapan. Ya, di rubrik anak-anak saya masih ingat judulnya yaitu Kena Batunya. Ya, satu kisah fiksi. Ya, kena menggali pasir, ditutup, dijebak, dia lupa dia sendiri yang kena. Tapi sekarang tulisan itu saya cari digitalnya juga di Sinar Harapan tidak ada. Sedangkan yang menarik buat saya yang tidak jamak, waktu itu saya kelas 2 SMP, tapi tulisan saya sudah jadi headline di Sinar Harapan juga, yaitu mengenai petinju Muhammad Ali, yaitu yang datang ke Indonesia akan bertanding dengan petinju Belanda namanya Rudy Rubbers. Ya, itu untuk masuk ke HL pada zaman itu, ya, susahnya luar biasa. Tapi saya juga terkejut karena saya tidak menyangka itu jadi HL. Dan sayang juga di Sinar Harapan tulisan itu digitalnya saya cari sampai sekarang belum ada, tapi saya akan cari terus. Begitu Mbak Asma. Ya Mas, jadi Masya Allah ya, ini SMP terus langsung masuk ke media, dan dulu kan surat kabar ngetop itu Mas ya. Ya, waktu itu kira-kira nomor 2 lah ya, setelah Kompas, Sinar Harapan. Ya, terus kemudian perjalanannya setelah lulus Mas sudah jadi wartawan ketika mahasiswa kah? Ya, atau ya, saya ketika SMA kelas 3 baru lulus lah ya. Kebetulan kalau kita ke tim waktu itu ya, di tim itu ada begitu kita masuk, bukan tim yang sekarang, itu ada studio namanya ARH, Radio Arif Rahman Hakim. Benar. Saya aktif di situ sejak SMA, baik aktif teaternya maupun menulis. Dan ini dulu di Jakarta ada 2 radio yang sangat top. Yang pertama namanya Prambos. Ya, Prambos ini untuk menengah ke atas, anak Menteng ya dan sebagainya. Sedangkan ARH itu untuk boleh dibilang kalangan menengah ke bawah, anak-anak muda. Ya, anak-anak muda bagaimana kita memberikan motivasi dan sebagainya. Dan pada tingkat 1 atau tingkat 2, saya diberikan kesempatan untuk mengasuh acara yang namanya ilmu-ilmu sosial. Ya, bagaimana ilmu-ilmu sosial diperkenalkan, tetapi tidak dalam bahasa kuliah. Ya, itu bisa bentuknya drama, itu bisa bentuknya wawancara dan sebagainya. Nah, dari situ ya, yang pertama saya rasakan adalah bahwa kepercayaan kepada anak muda itu memang harus diberikan ya, luar biasa. Kedua, buat saya pribadi, saya didorong untuk belajar. Orang baru belajar sosiologi misalnya 1 bab 2 bab, saya sudah 3 buku gitu ya. Sehingga itu juga menolong saya kuliah lebih mudah.
Ya, dari sanalah saya kemudian menulis. Ya, SMA misalnya saya alhamdulillah puisi saya sudah dimuat di majalah sastra, majalah kebudayaan Horizon. Ya, waktu itu Horizon adalah barometer majalah kebudayaan. Katanya kalau belum dimuat di Horizon belum jadi penyair, belum jadi cerpenis dan sebagainya. Belum jadi sastrawan, belum sah ya Mas ya. Ya. Yang kedua pada tahun-tahun mulai tahun-tahun itu ya kira-kira 1981 kurang lebih itu saya sudah menulis opini artikel di harian Kompas ya. Sekarang halaman 6 dulu halaman 4 ya. Kira-kira seminggu bisa 2 kali ya waktu itu. Ya lumayan lah ya. Padahal waktu itu profesor-profesor pun yang banyak menulis di Kompas masih ditolak gitu ya. Ya, mungkin ada bimbingan dari Tuhan selain keinginan passion saya di situ, sehingga dari situ saya kemudian menjadi lancar dan saya sudah tidak ingat berapa ribu artikel yang saya bikin ya. Kemudian saya menulis buku pertama yaitu skripsi saya waktu itu. Skripsi saya dibimbing oleh Profesor Umar Senoaji di bidang media massa yang tadi judulnya kemudian diubah menjadi wajah hukum pidana pers ya. Setelah itu hampir setiap tahun saya menulis 2-3 buku baik yang ilmiah maupun yang fiksi ya, baik cerpen, puisi dan sebagainya gitu. Begitu Mbak Asma. Iya Mas, dengan pengalaman yang sangat luar biasa nih sebelum kita masuk ke tema hari ini ya, karena saya jujur jatuh cinta dengan tulisan-tulisan human interest-nya Mas Wina yang sering disebarkan gitu ya, dan saya kira menarik nanti kita akan bahas masalah sudut pandang ya, tips memilih sudut pandang, dan itu bermanfaat bagi teman-teman mau menulis fiksi, mau menulis non-fiksi, penulisan apapun akan bermanfaat ya. Tapi sebelum ke sana Mas, dengan penuturan tadi ya, kira-kira tips apa Mas yang bisa kita berikan nih ke teman-teman yang pengen nembus media gitu. Nah, begini, sekarang konstelasi atau peta media itu udah berubah sama sekali. Berubah sama sekali ketika dibanding zaman saya muda, kemudian zaman saya kuliah, zaman saya jadi wartawan, ketika itu sangat susah menembus media. Ya, satu hari misalnya harian Kompas menerima ribuan artikel yang harus dia seleksi, ya, yang harus dia seleksi. Nah, yang waktu itu kalau saya diminta pendapat waktu itu, maka jawabannya yang pertama adalah aktualitas. Ya, yang paling aktual apa? Ya, itu yang menjadi penting. Yang jangan kita sedang misalnya harga telur naik, kita membicarakan kulit buaya dipakai sepatu misalnya, ya nggak nyambung itu. Ya. Yang kedua waktu itu adalah jangan salah. Mungkin teman-teman masih banyak yang beranggapan kalau menulis itu lebih panjang lebih baik. Ya. Dari dulu sebenarnya semakin pendek tulisan semakin susah. Ya. Halo, ada masalah? Ini masalahnya di Asma atau bagaimana nih tim? Dari narasumbernya Bun. Oh ya, mungkin lagi ada masalah. Jadi tadi jangan lupa teman-teman. Nah, itu tidak perlu. Dan akhirnya pada Engel nanti yang akan kita bicarakan kepada Engel. Nah, tapi sekarang dunia sudah berubah. Ya. Saya sendiri tidak lagi terlalu sering menulis di media-media formal ya, media-media mainstream itu ya. Saya lebih menulis misalnya di media sosial, di Facebook, di mana-mana kita menulis di grup-grup itu ya. Dan ternyata kalau kita menulis di grup, kalau tulisan kita bagus, percayalah ya, itu akan di-share oleh orang kemana-mana. Kadang-kadang kita kaget dan bahkan yang lucu kadang-kadang kembali lagi itu tulisan kepada kita gitu ya. Ada orang kirim ke kita atau ke grup kita. Nah, jadi sekarang menurut saya jauh lebih mudah untuk menulis ya, untuk penulis. Memang masalahnya cuma sekarang berbeda dengan dulu. Kalau saya nulis zaman dulu ya, itu saya dapat honor. Ya, kita bisa hidup dari honor. Cukup lumayan ya, lumayan.
Kalau sekarang karena sistem bisnisnya kurang, kecuali media-media cetak itu kayak Tempo, Kompas masih memberikan honor. Tapi kalau di media sosial honor langsung itu saya tidak merasakan ada honor langsung ya. Ada beberapa media masih memberikan ya, tidak banyak tapi masih memberikan. Tapi sebagian besar tidak lagi memberikan honorarium ya, honorarium. Nah ini juga menjadi tanda kutip lah. Bukan persoalan tapi menjadi catatan dari perubahan itu. Tetapi kita mudah ya, kita bisa memuat di mana saja yang kita mau ya, yang kita mau. Nah, kalau dulu ada satu prinsip di dalam pers, siapapun yang menulis itu tidak boleh dimuat tanpa editing, tanpa ada redakturnya. Bahkan dia pemimpin redaksi sekalipun harus ada redakturnya. Ya, di media sosial berbeda, self censorship ya, dari diri kita sendiri, dari hati kita, dari otak kita, ya, dari batin kita itu menjadi sangat penting. Tapi sekaligus membuka peluang lebar-lebar. Ya. Nah ini Mbak Asma, ada perbedaan yang signifikan sekali antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Anda cukup modal HP saja misalnya ya, udah bisa menulis kemana-mana, dan tulisan Anda tersebar ke seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Nah, bagus-bagus ya. Kalau Anda jangan juga misalnya ini teman-teman berkecil hati ya. Suatu saat kalau tulisan kita memang bagus, saya yakin mereka akan tertarik dan mungkin ada perkembangan lebih lanjut yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara tidak langsung ya. Kemudian apakah dia cerpen Anda difilmkan atau apa dan sebagainya dan sebagainya. Kemarin ini saya sebelum yang human interest saya menulis serial. Kalau yang human interest itu seri, artinya berseri tapi tidak berhubungan langsung dengan yang lain. Kalau serial saya menulis judulnya ayat kursi 1 sampai 14. Dan ada beberapa produser yang menghubungi bagaimana kalau ini difilmkan gitu ya. Walaupun ketika saya menulis saya tidak berpikir ke arah itu. Jadi jangan pernah berpikir gua nih menulis percuma, nah itu harus dihilangkan jauh-jauh gitu Mbak Asma. Baik Mas, menarik sekali, sukses ya Mas ya untuk tulisan. Ya, terima kasih. Segera kita bisa juga menikmati yang lain dalam bentuk audiovisualnya. Mas, tadi Mas menyinggung soal self-censorship ya. Ya. Dan ini kan juga terutama dengan sekarang dengan UU ITE dan sebagainya gitu ya. Boleh nggak di-share lagi Mas, apa yang harus diperhatikan teman-teman ini sebelum ya ketika kita membuat tulisan, kemudian kita ingin share apa sih yang harus kita perhatikan supaya kita sendiri sudah peka gitu ya dengan tulisan kita dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, baik. Mbak Asma kalau boleh saya ingin memulai ya supaya kita lebih sistematik sedikit, agak teoritis ya. Misalnya ada pembagian tulisan itu yang pertama ada tulisan yang disebut sebagai tulisan faktual ya, fakta atau banyak juga disebut sebagai non fiktif ya. Faktual ini misalnya berita ya, berita sendiri terbagi atas dua, yang namanya straight news, berita langsung. Ya, ada kecelakaan di Jalan Sudirman jam sekian, ya, ada korbannya 3, 2 selamat dan sebagainya. Semuanya faktual, ya, semua tidak ada opini di situ. Malah opini tidak boleh, ya. Nah, kalau yang straight news itu adalah berita ibarat kita makan itu restoran Padang. Kita lapar, kita makan, cocok kenyang kita. Itu namanya straight news ya. Berita straight news. Kalau untuk wartawan itu harus memenuhi syarat namanya 5W 1H kan. Apa itu 5W itu kan? When, kapan, where, di mana, who, ya kan? Ditambah yang satu how. Nah, buat kita sekarang kita 3 aja. Kalau kita menulis ya yang faktual nih, ada kejadian kita ingin menulis, jangan lupa 3W ini deh ya. When, kapan kejadiannya, ya? Who, siapa menyangkut siapa? Where, di mana? Nah, ini banyak. Ya, terus terang aja, tulisan-tulisan di media sosial nggak ada ininya. Walhasil, kejadian 2-3 tahun lalu di copy pasta ya, oleh orang seakan-akan baru kejadian pada hari ini, baru pada kemarin. Ya, ini
tidak boleh kalau faktual, harus jelas, ya. Nah, dan di sini juga harus jelas kalau ada pendapat, ini pendapat siapa, ya? Pendapat orangnya ini apakah pendapat Mbak Asma, ya? Pendapat Christine Hakim atau siapa? Harus jelas pendapatnya, ya. Sehingga bisa dipilah-pilah karena semua faktual. Cuma kalau faktual straight news ini orang kering baca kan, aduh nggak enak nih. Ada kemudian bisa reportase. Reportase itu dia lebih bentuk laporan, tapi semuanya masih faktual, ya, masih faktual. Tidak ada, kalaupun ada opini itu udah interpretatif, tapi semuanya prinsipnya adalah faktual. Di sini tidak boleh ada opini. Terus terang saja banyak wartawan kita sampai sekarang masih membuat berita, ya, yang mengandung opini, terutama opini pribadi. Kalau dia mengutip nggak jelas kutipan itu dari siapa, ya, sehingga nanti akan menimbulkan masalah hukum. Ini pernyataan siapa ini, ya. Nah, jadi teorinya sih banyak sekali, ya, banyak sekali mengenai yang faktual. Kalau reportase itu lebih ringan, lebih, ya, tidak seketat, tidak 5W 1 hari di depannya, ya, tetapi ada di urutannya, ya. Misalnya terdengar rentetan tembakan di atas jembatan depan Trisakti, para mahasiswa tiarap, dan seterusnya dan seterusnya. Ini lebih bersifat reportase. Nah, yang kedua adalah jenis tulisan yang fiksi atau fiktif, ya. Nah, fiktif atau fiksi ini banyak juga perbedaan-perbedaannya. Ada cerita pendek, ya, ada novel yang Mbak Asma lebih paham dari saya, ada puisi, tapi juga ada opini, ya. Ada opini ini termasuk fiksi karena itu adalah opini kita, ya. Nah, kita terutama mungkin nanti kita akan membicarakan yang fiksi pun nanti terkait semuanya, ya. Nah, kalau kita bicara yang tulisan ini, yang pertama-tama nanti kita akan berhubungan dengan judul. Kadang-kadang mau kasih judul apa ini? Ya, mau kasih judul apa kita? Biasanya kalau saya judul-judul sementara, nanti terakhir itu baru judul yang kita udah renungkan. Judul ini bisa macam-macam. Yang pertama bisa saja judul mengutip peribahasa. Ya, mengutip peribahasa apa gitu, ya? Mengutip lagu yang sedang populer, ya, atau mengutip lagu yang telah populer. Saya misalnya di dalam tulisan kemarin Mbak Asma saya bilang the winner take it all, pemenang ambil semua, ya. Saved by the bell. Ketika saya sudah kehilangan perusahaan miliaran rupiah, semua aset sudah dijual kecuali 1 mobil dan 1 rumah, dan tetapi hutang masih banyak, ya, somasi ke saya banyak, ya. Nah, itu saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Ya udah Tuhan, ya, saya percaya bahwa pasti saya diberikan yang terbaik, bahwa itu nanti dalam tanda kutip harus saya rasakan penderitaan, itu adalah sebuah kenikmatan juga. Dan ternyata dalam situasi terakhir gitu, save by the bell, dikasih oleh Tuhan. Oke, ini ada proyek, Anda dapat sekian miliar, yang dapat mengcover semuanya masih untung sedikit. Nah, itu judulnya Save by the Bell. Karena di tinju ada Save by the Bell. Petinju yang udah dipukul, udah jatuh, udah mau kalah, knockout, tiba-tiba bunyi bel, dia tidak jadi KO. Nah, itu bisa jadi diambil dari mana aja judul, ya. Judul itu bisa sebaiknya menurut saya sih belakangan. Ya, ada judul sementara yang kita ambil, tapi bisa umumnya belakangan. Kayak ayat kursi saya adalah dari awal memang saya berbicara mengenai ayat kursi, ya, yang sudah ayat kursi, tapi sebaiknya belakangan. Yang kedua, teman-teman, saya ingin juga mengatakan yang penting di dalam sebuah tulisan itu adalah lead atau teras berita atau alinea pertama. Ya. Alinea pertama. Seringkali kelemahan penulis ini, ya, terutama penulis yang alamiah, tidak belajar. Kebetulan saya ini kombinasi Mbak Asma, ada dulunya masih penulis alamiah, kemudian kita belajar. Itu yang pertama harus dihindari, jangan hal-hal yang sudah umum diketahui.
Nggak menarik itu buat pembaca. Misalnya begini, makanan pokok bangsa Indonesia adalah beras. Semua orang udah tahu, ya. Lelaki dan perempuan mempunyai perbedaan fisik. Udah tahu semua. Ya, nggak menarik menurut saya, ya. Nah, atau misalnya langit itu biru. Semua udah paham. Nah, bagaimana kita lead pertama ini menarik, ya. Alinea pertama menarik, ya. Nah, bisa macam-macam, ya. Bisa Anda bisa spontan yang Anda rasakan, bisa lukisan suasana, ya. Misalnya langit mendung, ya, angin bertiup, ya. Saya tidak memiliki jaket, ya. Sementara hujan turun, gitu, ya. Jadi ada suasana. Atau juga ada lead yang bertanya-tanya, ya. Yang orang menggiring bertanya, apa ini? Ada juga lead yang misalnya kontradiktif, ya. Banyak sekali, ya. Ada juga lead bisa juga kita mengutip lagu, ya, mengutip lagu. Bisa juga lead kesimpulan, macam-macam. Nanti Mbak Asma kita akan bicara mungkin kalau ada waktu khusus bagaimana kita membuat lead, ya, yang secara teoritis itu ada berserta contoh-contohnya, ya. Ini saya hanya mengatakan saja bagaimana sebuah opini, misalnya zaman dulu ketika saya tingkat 2, berarti itu umur 18-19 tahun sudah masuk ke Kompas, itu adalah karena selain aktualitas, lead-nya saya pikir bagus, ya. Si redakturnya begitu dia lihat baca banyak jelek, udah dia nggak sambung lagi. Begitu lead-nya bagus dia akan sambung. Saya rasa cerpen juga begitu, ya. Novel juga begitu, ya. Semua begitu, ya. Nah, selain itu yang juga susah adalah kadang-kadang editing. Kan sudah ditanya, Pak, kapan ini diakhiri? Ya, itu banyak juga teori. Yang paling penting adalah jangan sampai antara isi dengan kesimpulan Anda berbeda. Ya, karena Anda misalnya banyak dulu orang mengatakan seorang mahasiswi ditemukan di tempat kosnya bunuh diri karena diduga dia putus kecewa, patah hati dengan pacarnya yang sudah 5 tahun. Lead-nya begitu, ya. Kemudian di bawah ditutup sampai saat ini kematian dari si mahasiswi belum diketahui kenapa. Padahal di depannya dia sudah menyimpulkan. Sudah menyimpulkan. Iya, tapi berbeda. Ya. Nah, kecuali kita memang sengaja ada ending yang surprise. Ya. Oh, kita anggap sih ini pembawa yang orang jahat sekali, kita giring, ya. Ternyata dia orang baik. Tapi ini tidak bertentangan. Memang itu adalah lead yang direncanakan, ya. Ending yang direncanakan. Ada ending kesimpulan dan sebagainya. Ya. Menarik juga, ya, yang paling di dalam menulis itu adalah angle-nya. Nah, sudut pandang nih, Mas, ya. Gimana sebetulnya, Mas, cara yang tepat nih buat teman-teman? Sudut pandang ini kita misalnya apa sih yang sebenarnya kita mau tulis? Ya, apa yang menurut kita menarik? Misalnya saya mau menulis mengenai Mbak Asma. Saya mau menulis apanya? Ya, kalau saya menulis Mbak Asma, novelnya kemudian dijadiin film, semua orang udah tahu. Ya, itu mungkin walaupun menarik tidak begitu menarik karena kecuali awal-awal, ya, karena sekarang sudah banyak. Ya. Nah, misalnya bagaimana sih kapan Mbak Asma mau menulis? Pada waktu apa? Itu juga angle, kan? Apakah ketika membuat waktu khusus atau kapan saja? Ya, ini sudut pandang. Ya, saya yang human interest itu sebenarnya tadinya saya berpikir selama bulan puasa saya ingin memberikan bukan tafsir lah, memberikan semacam ilustrasi-ilustrasi bahwa kita itu sebenarnya puasa, ya, atau beragama bukan hanya sekedar formalitas. Misal waktu itu tadinya saya ingin mengatakan begini, kita ini berpuasa, ya, tapi kita karena kita ingin berbuka dengan keluarga, dengan ini, akhirnya nilai-nilai puasa kita
kita lupakan. Kita ngebut, kita di jalan mengambil jalan yang bertentangan, naik motor misalnya, bertentangan arah, kita ngebut, kita lebih. Sehingga dengan alasan, wah kita mau cepat-cepat nih sampai rumah. Padahal mungkin itu justru bertentangan nilai-nilai puasa. Bagaimana kita menolong orang, bagaimana apalagi bawa anak ya. Itu saya suka lihat juga ya, bawa anak di depan sama istrinya melawan arus, membahayakan dia, membahayakan orang lain. Nah, tadinya saya mau berbicara semacam itu gitu ya. Kemudian kalau perlu ada satu dikit ayat, tapi saya pikir saya ini bukan ulama ya, bukan ulama, dan banyak sekali tafsir dari agama ya, begitu luas. Nah, bagaimana agama itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Saya mengambil angle seperti itu, sehingga tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu ayat pun yang saya kutip, tapi orang harus dalam tanda kutip ya, orang merasa bahwa tulisan ini berharga nih, sebagai manusia, sebagai orang berharga harus semacam ini. Ya, misalnya saya mau nulis judul, aku tidak mau melihat mengingat wajahnya lagi. Kenapa? Saya punya kebiasaan ya, yang kemudian saya ajarkan ke keluarga. Kalau saya ke mall, ya saya ada waktu, saya membeli misalnya kopi atau susu ya beberapa, kemudian saya bagikan, apakah ke satpam, apakah kepada office boy di situ yang nyapu atau pembersih toilet, ya kan? Nah, saya hanya bercerita gitu, ya. Kenapa? Dan ketika ini kan satu yang baik, yang kita nggak usah bilang kita bercerita ini yang luar biasa, ini baik, ini nggak usah, kita menunjukkan aja bahwa kebaikan itu bisa dilakukan untuk hal-hal yang kecil. Dan saya misalnya coba lakukan itu. Ketika kita kasih ya, satpam, office boy, itu wajahnya luar biasa. Ya. Senang sekali ya untuk buka, untuk kadang-kadang kita bawa satu porsi nasi atau bakmi, satu kopi buat dia, itu luar biasa. Dan saya menemukan ketika dikasih itu mereka wajahnya matanya tuh berkaca-kaca, membuat kita pun terenyuh. Akhirnya saya nggak mau lihat, pokoknya saya kasih dia, saya lupakan sudah, gitu ya, saya lupakan. Nah ini sebuah angle, ya. Orang merasa oh iya ya berbuat baik, gitu ya. Tadi seperti tadi, ketika kita sudah di titik nadir, nggak bisa lagi kita harapkan pasti tangan-tangan Tuhan menolong kita. Tapi kita nggak berbicara seperti itu, gitu ya. Kita ceritakan aja. Oh, di akhir-akhir setelah ini bukan urusan 100-200 juta, ini harus urusan miliar, ya. Mungkin berat sekali untuk orang yang berkeluarga udah berpengalaman. Tapi dengan entah bagaimana, ya kan saya ingin mengatakan sebenarnya rezeki datang dari arah yang tidak diduga-duga, gitu kan, ya kan. Tapi saya tidak mengatakan itu, gitu ya, tidak mengajari, gitu. Tapi saya bercerita saja bahwa ini dalam situasi ini kenyataannya seperti ini. Semua Tuhan akan menolong kita. Ya. Dan itu terjadi. It was happen kepada saya. Ini satu angle juga ya, angle. Saya juga kasih lihat bagaimana kalau kita mau berbuat baik, misalnya dengan angle yang sederhana aja. Waktu saya kuliah, saya 10 besar saya dapat beasiswa. Kemudian saya tingkat 4 saya sudah bekerja. Ada kawan yang masih sepatunya butut, saya berunding, ini perlu dikasih beasiswa, kita kasih. Tanpa dianya tahu bahwa itu beasiswa dari kita. Nah ini banyak angle yang kita perlu, ibu-ibu misalnya, mau bercerita tentang anaknya, ya, apa yang mau diceritakan tentang anaknya? Apakah anaknya punya keaktifan yang luar biasa? Ya? Atau apa anaknya yang misalnya punya kekhususan, ya, ini menjadi angle. Yang lain boleh dimasukkan, tapi sebagai kembang, nanti kita fokus ke arah sana. Inilah namanya sudut pandang. Kita nggak mungkin berbicara yang terlalu umum. Misalnya novel-novel Mbak Asma, itu jelas sudutnya sudut religi, pandangan-pandangannya. Bagaimana konflik-konflik itu ada. Ya kan? Nah, tapi bukan dalam konteks yang terlalu umum. Ya. Nah ini penting juga kita sebelum kita mulai kita pikirkan mau kemana kita sebenarnya menulis ini, ya, bahwa di tengah jalan ada ke kiri ke kanan,
tapi kita tetap itu sebagai koridor yang akan membimbing kita, sehingga kita tidak terlalu melebar, kita terlalu banyak bunganya. Kalaupun ada, kita sadar, oh ini yang bunga-bunga. Kalau mau nanti mau dikurangin bunga-bunganya aja. Ini hanya hiasan, ini hanya kembang, ini hanya kemasan. Di dalamnya adalah ini. Jadi angle itu sebenarnya apa atau bagian mana yang ingin kita katakan? Ya, itu penting sekali menurut saya ya, angle ini baik di dalam tulisan fiksi ataupun fiksi maupun non fiksi. Katakan gini ya Mbak Asma, kalau ada survei 50% dinyatakan penduduk kita sudah tidak miskin, 50% lagi masih miskin. Nah, sebagai wartawan Anda mau nulis yang mana? Bisa ditulis angle-nya masih setengah penduduk Indonesia miskin, atau sudah setengah penduduk Indonesia tidak miskin. Ya, itu kan sudut pandang. Ini menurut saya penting ya, baik apa kerja presiden, kerja menteri, kerja kita sendiri, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Nah, ini penting. Anda misalnya sekarang zaman Gojek, apa namanya ya, itu bisa kita amatin gimana ya Gojek ini kerja ya, banyak sekali. Oh ternyata banyak aspek. Nggak apa-apa kita tulis. Ini bisa berseri misalnya dari sudut ininya ya. Ada yang nggak tidur, ada yang bau rokok dan sebagainya dan sebagainya. Ini bisa kita buat. Atau sekarang ini kan zaman online kiriman ya barang. Fenomena apa ada online ini sebenarnya? Bagaimana sih menemukan alamat? Oh, susahnya mencari alamat di Jakarta. Nggak bisa jelaskan tuh ya. Nah, siapa yang bikin peta itu? Kalau peta tertulis dulu itu orang Jerman. Nah sekarang Google ini kita pakai Google, gimana bikinnya? Kok dia bisa hampir benar semua ya? Nah ini mungkin menarik ya kita bikin. Kita tidak berpretensi ilmiah, terlalu ilmiah. Kita bikin aja. Ya. Menarik. Nah, kayak tadi tukang Gojek. Jam berapa dia pulang dari motor? Dari menarik. Ya. Berapa jam dia? Dibandingkan pola-polanya bagaimana? Ada nggak yang dia tidur di tempat tertentu? Bahkan kalau kita lihat ada tempat itu menarik jadi tempat tidur Gojek, itu bisa angle tersendiri. Tempat tidur para Gojek pada siang hari. Ya. Nah, begitu Mbak Asma. Ini menarik ya. Angle ini jadi harus kita tetapkan sejak awal. Mau menulis yang mana? Angle-nya kita apa? Kalau misalnya ada di luar angle, kita anggap itu sebagai kembang. Ya, kita bisa masukkan, tapi itu bukan di dalam fokus. Nah, ya. Ini teori-teori. Kemudian sedikit tadi mengenai hak cipta ya. Kalau dulu, nggak apa-apa ya kita beralih dulu Mbak Asma. Nggak apa-apa Mas, ini semuanya manfaat nih, daging semua buat teman-teman ini. Nanti tanya jawab. Kalau dulu, yang namanya kekayaan itu adalah hanya harta benda ya, harta benda saja, termasuk uang misalnya ya. Misalnya rumah, mobil, kendaraan, dan sebagainya. Tetapi kemudian, ya, pada zaman modern, terutama sebenarnya di Barat, itu yang namanya kekayaan juga hasil karya kreatif. Intellectual property right katanya. Kekayaan intelektual. Ya. Jadi kenapa orang-orang Barat, seniman itu bisa kaya raya? Karena dia dianggap karya-karya dia bagian dari hak cipta, dari kekayaan dia. Oleh karena itu kekayaan dia, kalau diambil tanpa izin, tanpa prosedur hukum, maka itu disebut sebagai pencurian karya. Sama saja itu adalah kriminal. Dan di Barat dilindungi. Ya. Nah, kita tahu pencipta Harry Potter kan, ibu-ibu ya, itu kaya rayanya minta ampun. Karena apa? Naskah bukunya difilmkan dan orang harus bayar. Ya. Jadi
namanya kekayaan intelektual, ya, maka disebut haki atau hak kekayaan atas intelektual. Ya, jadi kekayaan kita tuh dilindungi. Nah, oleh karena itu kita harus memahami kita tidak boleh mencuri karya-karya orang, baik seluruhnya maupun sebagian. Karena kalau kita mencuri, sama saja pencurian ini dengan mencuri kekayaan orang. Tapi bentuknya adalah pencurian dari karya orang. Ini yang barangkali perlu ditanamkan oleh kita kepada para penulis. Ya, tidak boleh mencuri karya-karya. Ini kan banyak sekarang. Tiba-tiba ada yang paling ekstrim, karya orang dia ganti aja pakai karya, diganti namanya menjadi karya dia. Nah, yang kurang ekstrim mungkin tempatnya dia ganti, kata saya diganti aku, tapi semuanya masih sama. Itu juga bagian dari pencurian karya-karyanya. Ya, pencurian tidak diperbolehkan. Nah, oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Hak Cipta, boleh ya Mbak Asma sebentar ya saya mau ngomong mengenai Undang-Undang Hak Cipta ya. Saya tidak terlampau teknis, tapi secara filosofinya saja. Undang-Undang Hak Cipta ini mengenal namanya pencipta. Pencipta itu siapa? Orang yang melahirkan karya yang original, yang sudah diwujudkan. Ya, kalau dia masih di angan-angan, belum diwujudkan, itu belum dilindungi. Wah, itu kan karya saya mau menulis begini-begini. Mana karyanya? Wah, ini ada di dalam kepala saya. Nah, itu belum dilindungi. Tapi kalau dia sudah menulis novel, misalnya seperti Mbak Asma, itu udah dilindungi karyanya. Ya, itu dia penciptanya. Nah, dalam pencipta ini ada namanya hak moral. Hak moral itu apa? Melekat seumur hidup pada karya-karya itu. Tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Misalnya sebut deh, buku Mbak Asma apa satu aja Mbak Asma? Surga yang tak dirindukan. Surga yang tidak dirindukan yang sudah difilmkan itu, ya. Kemudian saya mengubah surga yang tidak dirindukan oleh Bina Armada Soekardi. Nggak boleh. Ya. Tetap sampai kapanpun bahwa buku itu karya Mbak Asma. Walaupun tidak dipatahkan. Tetapi dalam perkembangannya kemudian, ya, pencipta ini ya belum tentu pemegang hak cipta. Pada awalnya semua pencipta adalah pemegang hak cipta. Artinya sebagai pemegang hak cipta dia punya hak eksklusif. Disiarkan tidak disiarkan, ya, dijadikan film atau tidak, itu hanya oleh seizin dia. Ya, hanya boleh seizin dia. Di luar itu nggak ada yang boleh. Ya, jadi ini adalah eksklusif. Tetapi di dalam perkembangannya kemudian pencipta ini boleh mengalihkan hak ciptanya kepada pihak lain. Ya, pengalihan ini bisa dilakukan misalnya dengan jual transaksional. Udah nih, tadi novel yang berjudul Surga yang Tidak Dirindukan. Saya produser, Mbak Asma saya mau bikin film Anda. Dari buku Anda. Oh boleh Pak, boleh. Saya bayar ke Mbak Asma. Nah, di dalam transaksi ini berarti Mbak Asma sudah menyerahkan kepada saya hak ciptanya. Maka sayalah pemegang hak cipta dari untuk film-film tersebut. Ya. Nah, apakah saya hanya film layar lebar saja atau televisi dan sebagainya, itu tergantung perjanjiannya. Kalau perjanjiannya istilah orang dulu flat, putus semua, maka semuanya beralih. Inilah yang terjadi pada musikus-musikus kita pada zaman dulu. Ya. Ketika dia punya lagu, dia hit, dia kasih saja kepada si produser rekaman. Ya, dia pun sudah senang ya direkam. Tapi semuanya diserahkan. Udah putus sekian aja. Untuk misalnya 3 juta waktu itu sudah banyak, dia udah senang. Tak tahu lagu ini meledak. Kemudian bertahan dari masa ke masa. Tidak ada di dalam perjanjian, ada royalti, ada apa, tidak ada masa berlakunya. Sehingga si pemusik itu ya gigit jari. Satu kali itu saja. Yang kaya raya yang menikmati ya produser. Beda dengan di barat.
ya. Pemusik-pemusik itu dia jelas karena dia ada penasihat hukumnya dan sebagainya yang mengatur itu, sehingga ketika dia jadi hits ya di seluruh dunia dia kaya raya, ada royaltinya. Bisa di Eropa lain, di Amerika lain, ke Asia lain, ya, mereka kaya raya. Nah kembali kayak tadi, apakah hanya untuk film? Kalau laserdisc dulu atau kayak apa? Apakah masih boleh? Apakah untuk satu kali pembuatan aja? Atau seterusnya? Ini tergantung bagaimana transaksinya diatur di dalam perjanjiannya. Oleh karena itu, hak cipta harus ada perjanjian. Nah, kalau tadi Mbak Asma sudah memberikan ke produser, maka pemegang hak ciptanya adalah si produsernya. Tapi nggak boleh produser udah bayar, oh ini kita cari aja ya nama yang komersil misalnya. Siapa sebagai pencipta? Nggak boleh, itu melekat. Ya. Cerita surga yang tidak dirindukan adalah karya Mbak Asma, nggak bisa dihilangkan. Itulah yang disebut sebagai hak moral. Sementara pemegang hak ciptanya bisa pindah-pindah, ya boleh pindah-pindah. Nah ini intinya dari hak cipta itu tentu ada untuk buku sekian tahun, untuk film sekian tahun dan sebagainya ada secara teknis diatur itu ya. Ini menarik, kapan-kapan kita bahas untuk itu Mas. Ya, memang itu sendiri. Saya misalnya ada beberapa pers, saya rutin ya memberikan mengenai hal ini dengan contoh-contohnya. Kalau plagiat itu kan dia mengikut ya sebenarnya. Antara mencuri dengan plagiat agak beda-beda sedikit ya. Kalau di seni lukis plagiat itu susah disebut sebagai nggak bisa dipidana dia. Tapi plagiat itu katakanlah kalau dia nyontek habis-habis ya itu dia pencuri juga. Tapi kalau dia hanya mengikuti gaya dan sebagainya itu tidak original aja. Dan orang kalau di dalam karya tulis seperti karya seni yang lainnya kalau tidak original penghargaannya kurang. Ya, kita lihat semua misalnya Putu Wijaya punya gaya, Iwan Simatupang punya gaya, Sutarji Kasubahri punya gaya ya yang original. Kalau Epigon ini penulis yang pengikut ini ya oke lah, tapi kurang diagen. Bagaimana kalau kita bapak-bapak atau ibu-ibu? Oh bisa saja punya gaya yang khas ya, yang karena Tuhan itu maha hebat, setiap orang diberikan gaya tersendiri ya, pasti punya kekuatan sendiri, nggak usah takut. Nah, tip menulis saya yang pertama itu tadi, jangan pernah takut menulis, apalagi zaman sekarang. Kalau zaman saya itu masih jadi tukang sate. Maksudnya gimana? Kalau salah pakai tipex, ditiup gitu ya. Jadi susah gitu. Kalau sekarang kita tulis aja, nanti kita mau pindahin kan tinggal dipindahin aja di blog, dipindahin ke sana ke sini, mau dihapus, gampang. Jadi jangan takut. Ya. Yang penting Anda tulis dulu, yang kemudian baru Anda mulai edit lagi, baca lagi. Ini kok kita lagi bicara mengenai tren pakai jilbab di Indonesia, tiba-tiba saya kok bicara mengenai bagaimana mengasuh anak, nih nggak masuk nih, mesti pada bagian lain. Oh ya kita pindahkan. Jadi editing kemudian kalau sekarang nggak usah Anda takut, Anda tulis saja yang ingin Anda tulis, ya editing baru kemudian karena teknologi justru memberikan kemajuan kepada kita untuk kita menulis nggak usah takut. Termasuk tadi lead nggak usah dipikirkan dulu. Coba kita bikin aja. Baru setelah itu nih kira-kira leadnya bagusnya apa ya? Ini apa? Nah tadi saya dengar ada pertanyaan juga. Bagaimana kalau saya sibuk? Ya, saya nggak bisa nulis. Jangan salah. Terkadang misalnya saya sendiri kita sibuk ketika kita lagi banyak pekerjaan, justru adrenalin kita untuk menulis itu timbul. Ya, jadi jangan mengira bahwa kalau kita sibuk kita nggak bisa menulis. Justru kadang-kadang di tengah kesibukan, oh iya ya kita lihat, oh ada ini kenapa gua nggak tulis gini-gini ya. Oke kita nggak bisa kita catat dulu. Kalau kita nggak ada catat nggak ini kita catat di otak dulu lah, atau kita ingat nanti. Nah ini saya pikir tiap orang berbeda-beda ya. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa kalau kita sibuk maka kita tidak bisa menulis. Atau kalau kita menulis kita harus tenang, tidak macam-macam orang. Apalagi kalau Anda wartawan di tengah perang Anda dulu harus nulis, ya macam-macam lah. Sekarang ibu-ibu juga bisa kan, dan dipermudah dengan teknologi
HP itu yang namanya sekarang HP itu konvergensi teknologi. Dulu satu barang hanya berfungsi untuk satu. Televisi ya untuk nonton televisi. Telepon ya untuk telepon pakai telepon kabel, ya kan? Mengirim surat ya pakai pos. Nah, sekarang konvergensi, artinya konvergensi satu barang di dalam teknologi bisa dipakai untuk apa saja. Ya, seperti HP sekarang. Anda mau apa saja. Ya, bisa gitu ya. Siap. Itu kali Mbak Asma, mungkin kita sebagai pendahuluan yang panjang juga rupanya. Ini yang nanya udah banyak nih Mas Asma. Ya, monggo. Mas ya, nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman, ini sudah ada 6 penanya, saya harus milih nih ya. Tapi pertama tadi Rizka, kemudian nanti Ibnu ya, dan Redmi ya. Itu dulu yang 3 ya. Silakan, dan masing-masing hanya mengajukan 1 pertanyaan saja. Sebutkan nama dan kota ya, biar kita tahu nih teman-teman dari mana. Silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Wina Armada. Sebenarnya ini tadi sudah sedikit disinggung sama Pak Wina tentang plagiat. Kita sebagai penulis pemula biasanya kalau buat alinea pertama itu suka susah gitu. Makanya biasanya suka baca-baca dulu buku-buku para senior penulis lain. Nah, gimana penulis lain cara membuka cara openingnya, cara membuat alinea pertamanya. Nah, terus kita itu misal sedikit-sedikit agak mengikuti atau penulis lain itu tadi nggak apa-apa ya kata Mas Wina, kata Pak Wina. Nah, selain itu apa kalau kita mengutip pengertian dari Google dan sebagainya itu apakah disebut plagiat juga atau tidak gitu segitu? Oke, ya. Langsung dijawab saja ya Mas Wina ya. Ya. Oke. Rizka. Ayo. Jadi Mbak Rizka, ini kalau Anda susah menulis ya, nggak usah takut. Tulis saja apa yang Anda pikirkan. Ya. Memang kesulitan bukan hanya penulis pemula di kampus itu, para dosen, para doktor, kalau menulis itu kalimat pertama yang susah, ya, sehingga banyak skripsi lama sekali, banyak tesis lama sekali ya. Nah, nggak usah ragu-ragu, tulis saja dulu apa yang kita pikirkan. Kita mau menulis apa? Hari ini anak saya makan banyak sekali, ya kan? Yang biasanya setengah porsi sekarang 1 porsi habis. Rupanya dia sudah besar, nggak apa-apa, tulis. Ya. Nanti Anda tulis baru berikutnya Anda periksa lagi. Ini kira-kira kalau saya jadi pembaca umum, saya membaca ini tertarik nggak untuk alinea pertama? Ya, apakah seorang anak berubah? Ini apa ya yang perlu kita tulis? Baru Anda ambil dari situ, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan Anda dibatasi. Ya, ada barrier psikologis untuk takut menulis alinea pertama. Nggak usah, tulis saja apa yang Anda pikirkan. Itu ya, memang secara ada teori-teori yang namanya lead, tetapi tidak ada teori yang mengatakan Anda harus ini, harus ini. Tulis saja. Nah, kalau dulu memang susah, karena mesin tiknya tuh begitu Anda pertama ini, Anda nggak bisa tadi jadi tukang sate, harus dihapus pakai yang namanya dulu ada tip X. Tip X itu yang mutihin supaya dia kering, kan itu basah ditiup gitu ya. Sehingga kita susah. Kalau sekarang nggak ada masalah, ya. Anda mau copy dulu, pindahin kemana, Anda simpan dulu, nggak masalah, tulis. Yang kedua, apakah kalau kita mengikut gaya-gaya dari penulis yang terkenal, nggak apa-apa, apalagi yang pertama-tama, ya kan? Apalagi yang pertama-tama, artinya penulis-penulis awal, nggak apa-apa kita. Misalnya ada penulis yang memulai kalimatnya dengan 1-2 kata saja, kita ikutin nggak apa-apa. Ya. Apakah kita menjadi plagiat? Awalnya nggak apa-apa menurut saya ya, awalnya nggak mungkin kita langsung menjadi sesuatu yang simsalabim kita menjadi penulis yang hebat. Tentu ada pengecualian. Tetapi kalau mau dimulai itu nggak apa-apa, kita mulai aja. Anda sukanya kepada siapa? Misalnya gaya Iwan Simatupang, gaya Muchtar Lubis,
atau gaya Boris Pasternak dari luar negeri atau dari siapapun, nggak apa-apa. Ya, ini kalau yang Anda tiru adalah gaya, walaupun itu ada plagiatisme, tapi itu tidak melanggar undang-undang hak cipta. Yang tidak boleh kalau Anda mengambil karya mereka. Nah, kemudian bagaimana kalau dari Google? Ya, nah Google ini kan ada macam-macam, ada Wikipedia, ada apa-apa. Mereka pun sering mengambil dari mana-mana. Tapi belakangan saya lihat ada referensinya ditulis. Oleh karena itu, kalau kita mengambil full dari situ datanya, ya, kecuali yang data sudah umum, misalnya Presiden Indonesia saat ini Jokowi, ya Anda ngambil dari Google, nggak usah Anda tulis, ngambil dari Google, itu udah pengetahuan umum. Ambil saja nggak apa-apa. Tapi kalau yang bersifat spesifik, Anda harus tulis dari Google, ya apa ininya, apa namanya, linknya. Tulis pada jam berapa Anda ambil. Secara ilmiah gitu. Karena apa? Karena bisa aja link itu kemudian hilang. Ya, okay. Ya kalau di dalam referensi ilmiah ATTW ini sekian-sekian pada jam tanggal sekian jam sekian harus disebut. Ya, tapi itu kalau yang bersifat khusus. Tapi kalau yang bersifat umum nggak perlu disebut. Misalnya hasil pertandingan Indonesia lawan kalau bola ya kemarin atau Uber Cup ada pebulu tangkis Indonesia Bilqis, dia ranking 137 mengalahkan ranking 1 dunia ya dari Jepang. Ya. Itu semua orang udah tahu, Anda sebut boleh. Nah, tadi kalau Anda menarik, ini si Bilqis ini siapa nih? Oh, bapaknya ternyata Joko Supriyanto, pemain bulu tangkis nasional. Bagaimana nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai olahraga itu diturunkan? Bisa jadi angle tersendiri, ya. Nah, jadi itu Mbak Rizka ya. Ya, kita lanjut ya Mas ya. Ini ya. Silakan Mas Rizky Batuah ya. Mas ini kalau boleh telat kita nambah waktu boleh Mas? Mangga. Terima kasih Mas. Ya silakan Rizky, langsung saja. Kamu dari kota mana kah? Masih senyap? Iya, boleh di-unmute? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Rizky Batuah dari Aceh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, dalam membangun kesan real suatu cerita fiksi seperti novel, terkadang saya suka mengkaitkan tokohnya dengan latar belakang seperti institusi pendidikan. Sebut saja seperti sekolah atau perguruan tinggi yang jelas-jelas ada di nyata, ada di tempat nyata. Yeah. Contohnya menyebutkan UI, Unpad dan sebagainya. Terus apakah itu boleh dilakukan dan bagaimana pandangan hukum terhadap masalah ini? Terima kasih Bunda Asma dan Mas. Terima kasih Rizky, semangat terus ya. Iya. Ya, kita langsung dijawab ya Mbak Asma ya. Ya, Rizky ya. Ini yang kalau di dalam teori disebut imagination based on fact gitu ya, kira-kira ya. Imajinasi berdasarkan fakta, tapi dia fiktif ya. Nah, berdasarkan faktanya misalnya di UI. UI ini dulu waktu saya kuliah di UI Fakultas Hukum, tapi di Rawamangun. Belum di UI dulu ada di Salemba dan di Rawamangun. Ilmu-ilmu sosial kecuali ekonomi itu adanya di Rawamangun. Yang eksak plus ekonomi adanya di Salemba. Ya, kemudian pindah ke Depok. Nah, Anda mau melukiskan cinta misalnya ya. Percintaan Anda mahasiswa UI boleh aja, lukiskanlah. Di dalam bagaimana suasana di UI di Depok misalnya, ada danaunya, ada perpustakaan yang bagus dan sebagainya. Bahkan karena ini imajinasi ya, kalau Anda mau berimajinasi tulen, boleh saja Anda tidak harus real seperti yang sebenarnya. Ya, imajinasi Anda ada di sana. Tapi kalau Anda mau lukiskan yang sebenarnya boleh. Nah, kalau Anda mau contoh misalnya yang di kampus itu dulu Asahi Siregar menulis Cintaku di Kampus Biru. Ya, itu di Gama, mahasiswa Gama, ya. Sementara Margate menulis ya
mengenai dunia kedokteran, ya, yang ada di kampus dia. Ya, ini nggak apa-apa. Ya, bahkan kita mau menulis yang ada di sekitar kita boleh-boleh saja. Ya, tetapi kalau ini fiktif, tolong dipertimbangkan. Anda jangan menyebut kalau boleh nama orangnya yang sebenarnya seakan-akan dia terjadi benar. Ya, kita tidak salah, tetapi ini menimbulkan problem sosial. Ya, misalnya ada orang yang pelecehan seksual misalnya. Pelecehan seksual dan sebagainya, ya. Kecuali Anda mau menulis tadi reportase dan berita yang faktual, bukan fiktif, ya. Boleh-boleh saja, ya itu. Nah, tapi kalau sebaiknya Anda mempunyai saringan, kalau saya itu kalau terjadi pada keluarga saya, keluarga inti saya, bagaimana? Bagaimana hukum menginikannya? Karena ini kan dengan fiksi ini Anda memberikan justifikasi, Anda adalah hakim tunggal, menentukan tokoh ini baik, tokoh itu jahat, ya, orang mengasosiasikan di situ. Ya. Tapi kecuali Anda emang ingin menulis yang sebenarnya, ya. Sebenarnya artinya dia bukan fiksi. Autobiografi misalnya, sebenarnya itu bukan fiksi. Walaupun dalam faktanya, apalagi kemudian di film, ya, tidak 100% fakta, mungkin 70%, 30% itu dramatisasi. Kalau nggak menarik katanya gitu, ya. Nah, ini yang perlu disadari. Kalau Anda mau nulis background boleh, lingkungan rumah Anda mau ini boleh, silahkan aja, nggak ada salahnya, nggak ada yang melindungi, yang melarang, ya. Kecuali Anda sudah mendiskreditkan seorang, menghakimi orang dengan nama yang sama. Tapi kalau Anda meminjam tokoh itu dan tidak jelas-jelas menyebut itu dia, bisa saja. Kayak dosen dulu, lembaganya boleh tetap disebut ya Mas ya. Lembaganya boleh disebut. Misalnya nama yang disebutnya fiktif. Ya. Lembaganya kampus UI-nya tetap gitu. Dia pengajar di sana boleh gitu. Boleh. Okay. Karena kalau dia misalnya komplain, loh saya nggak menyebut Anda. Tapi kan itu saya merasa. Loh kalau orang merasa, banyak semua orang boleh merasa. Okay. Ya kan? Selama kita tidak menyebut nama, selama kita tidak menyebut identitas, itu nggak masalah. Ya, kecuali kita menyebut identitasnya. Kalau profesi aparat juga nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa. Yang penting tidak. Ya, walaupun dulu itu ada semacam, kalau polisi itu nggak boleh ada jahat katanya. Seakan-akan polisi itu malaikat. Sekarang silahkan saja. Dan memang banyak kan polisi baik banyak, polisi nggak benar juga banyak. Wartawan baik banyak, wartawan nggak benar banyak gitu. Ya normal-normal saja ya. Nah, misalnya kita ingin ya, mohon maaf misalnya. Kalau orang berpakaian perempuan misalnya ya, memakai katakanlah apakah jilbab ataukah apa, maka menurut hemat saya dia harus membawa nilai-nilai agamis ya di dalam perilaku dia. Tapi kalau dia kemudian bertentangan, misalnya lagi di pesta, ya mohon maaf saya sering lihat, wah kita lagi antri dia masuk gitu. Menurut saya kan bertanya-tanya, ini aneh gitu ya. Kita kemudian mau menulis ya silahkan saja, tetapi kita jangan menyinggung bahwa agamanya ini salah. Enggak, tapi ada perilaku yang justru mau memakai simbol-simbol agama, tetapi dalam perilakunya justru bertentangan dengan nilai-nilai agama sendiri ya. Kita harus bijak mengemukakannya, jangan sampai orang misalnya menjadi agama ini salah. Wah, itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga sesuatu yang sensitif. Baik, ya kita lanjut ya Mas ya. Kalau 2 pertanyaan lagi masih boleh Mas Wina? Berapa aja sampai sahur juga boleh. Iya, Retmi silakan nih. Ya, kamu sebutkan ya, kamu dari kota mana nih Dek? Tadi ada dari Trenggalek, ada dari mana-mana nih Mas Wina? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langganan nanya Mas, cuma karena namanya Asma sudah hafal, kadang-kadang Asma nggak ambil karena dia sering nanya. Oke silakan, apa sayang? 1 pertanyaan ya. Gini, kan tadi sempat disinggung gitu ya, kalau di alinea pertama itu kan boleh mengutip judul lagu, lirik ya, lagu gitu. Nah tapi pernah nanya sama itu narasumber ya kayak pembicara lain tuh, kalau itu bisa kena hak cipta, pelanggaran hukum gitu.
Nah, terus gimana? Nah, gitu ya. Oke. Boleh nggak kalau pakai itu? Dan ini kalau apa sih menjaga tulisan agar nggak terkesan menggurui itu gimana? Dah, terima kasih. Iya. Ya, silakan Mas. Ya. Jadi ada 2 pertanyaan ya sebenarnya tadi soal. Boleh 1 ya. Ini pada curang-curang nih, tapi karena mereka haus ilmu nih Mas. Jadi kalau kita misalnya menulis ya, penyanyi Beruri kau begini aku begitu, seperti lagu Beruri ya karangan, nggak ada salahnya, boleh silahkan ya, boleh kira. Atau kalau pulangkan saja aku kepada orang tua. Nah, ini dia seperti lagu seperti itu karena dia misalnya mengalami kekerasan rumah tangga, boleh aja, nggak ada. Kita kan toh tidak mengklaim bahwa apalagi lagu itu udah populer ya. Bintang kecil di langit yang tinggi. Semua orang udah tahu ada lagu itu ya kan. Apalagi kalau kita mau kemudian memperjelas bahwa itu lagu ciptaan si Ano tahun sekian, ya lebih bagus juga ya memberikan penghargaan kepada dia. Dan yang paling penting itu ada konteksnya ya. Lagu itu konteksnya, peribahasa itu ada konteksnya. Atau bisa juga plesetan dari judul lagu atau plesetan dari peribahasa, judul juga bisa. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Nah, kan misalnya begitu dalam ternyata dia waktu merayu-rayu kemudian dia membunuh seorang gadis, gitu kan bisa menjadi seperti itu. Atau ceritanya kalau novel atau cerpen bisa macam-macamnya. Jadi nggak masalah. Ya. Nah, kenapa kita bagaimana kita jangan sampai menggurui? Ya kita nggak usah bilang, Anda harus begini ya, Anda harus begitu ya. Kalau nggak begitu, Anda begini. Nggak usah, ceritakan aja, deskripsikan apa yang terjadi. Jangan menganggap pembaca Anda, pembaca kita, orang yang tidak paham. Kalaupun dia belum paham, ya, dia akan nanti pada suatu saat dia akan paham. Ya. Jadi kita nggak usah bilang, Anda kalau mau misalnya belajar ini Anda harus rajin, harus begitu. Itu kan mendahului, itu menggurui, itu di sekolah boleh ya. Tapi di tulisan-tulisan masyarakat kita yang menjemuk ya, itu bagaimana tulisan itu bersifat lebih menggugah, menyentuh hati ya. Kita tidak usah menggurui atau tidak usah mengharu biru, sudah dengan sendirinya tulisan kita mengharu biru, menarik perhatian orang pasti itu. Ya, tapi kalau kita menggurui, ya sebaiknya kita sebagai muslimah harus memberikan uang, harus sedekah. Itu ceramah di agama, bukan di dalam tulisan, gitu ya. Ini harus kita bedakan ya. Jadi kita menggiring bagaimana kita menggugah perasaan orang. Itu yang terutama. Jadi bukan kita menghindari kata-kata yang superlatif. Superlatif itu apa ya? Perbandingan yang bahwa kita tuh the best. Gitu. Kata orang nih Mbak Asma. Ya, ada agama yang diciptakan oleh Allah yang harus kita ikuti, ya itu. Ya. Tetapi ada agama yang diciptakan oleh orang-orang yang mengaku pengikut agama. Apa yang dia kemukakan, yang pikirkan, itulah yang harus diikuti. Inilah yang disebut sebagai agama yang bukan ciptaan Allah, karena dia bisa aja bertentangan dengan ajaran-ajarannya sendiri gitu. Tapi dia merasa ini gue yang paling benar. Gue adalah penafsir tunggal dari agama yang gue anut. Padahal belum tentu begitu kan. Walaupun kita sholat 5 waktu, kita puasa, belum tentu kita yang masuk surga, orang lain enggak. Itu kan misteri dari Tuhan. Nah, bagaimana kita mengungkapkan ini dengan baik? Ya tidak kita memberikan ini. Yang paling utama jangan mengadjust seorang, menghakimi seseorang, mengejudge seorang ya. Just ya, menjudge itu menghakimi seseorang bahwa lu salah, lu nggak usah gitu ya. Anda kasih tahu aja perspektifnya ini. Tadi angle-nya adalah angle ini. Oh, Anda ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga punya nilai yang hebat loh. Nggak kalah sama bapak-bapak yang kerja keras itu. Mendidik anak itu luar biasa itu. Ya, suatu nilai-nilai yang belum tentu bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Mengurus rumah itu susah. Anda mungkin nggak mengatakan mengurus rumah itu susah. Anda mengatakan dari pagi saya begini, bangun tidur jam segini, anak segini, anterin bangun ini, ngurusin bapaknya sehari selama seminggu. Orang udah tahu, hebat juga ya ibu-ibu ini ya. Nah itu yang menurut saya penting, tidak menggurui.
Baik, dan tadi memang Mas juga sudah menyebutkan bahwa kalau kita sebetulnya memilih angle itu selain tulisan menjadi lebih menarik, kita juga terhindar dari menggurui tadi ya Mas ya? Betul. Baik, kita lanjut ke Istrina. Silakan Istrina, please satu pertanyaan aja ya, silakan. Soalnya dari tadi kita bilang satu pertanyaan, tapi semuanya pada double-double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Wina Armada, Masya Allah ini daging sekali, super sekali malam ini. Terima kasih Mbak. Dari kota mana kah? Saya Depok, Mbak Asma, sama. Siap. Ya, gini, pertanyaannya begini, Pak Wina. Sekarang ini banyak sekali pencurian hasil karya fiksi ya, yang dimasukkan ke YouTube gitu ya untuk meraih keuntungan pribadi ya. Ada juga yang lewat TikTok, ada juga yang dia bikin website sendiri khusus gitu ya. Dan banyak sekali penulis-penulis di KBM yang dirugikan ini Bunda Asma ya. Banyak yang sharing juga ke saya gitu ya. Ini gimana caranya supaya kita bisa kuat untuk membuktikan bahwa itu hasil karya kita. Terutama misalnya zamannya aplikasi ya. Jadi kalau di aplikasi hak kita, tapi kemana-mananya kita nggak tahu ya. Betul Bunda Asma. Ini mungkin ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau misalnya di buku kan kalau di buku mungkin kita ada ISBN ya, yang bisa membuktikan bahwa itu benar hasil karya kita. Nah kalau di aplikasi ini bagaimana nih? Pak Wina, Bunda Asma, mungkin teman-teman yang di KBM juga butuh tahu. Mereka kan kebanyakan nggak banyak karya mereka yang tidak dibukukan, gitu ya. Nah ini bagaimana cara mereka membuktikan bahwa ini adalah hasil karya saya. Terkait masih plagiasi sedikit lagi nih. Ini kan hukum di Indonesia nih belum terlalu ketat sekali nih Pak Wina ya terkait masalah hak cipta. Tidak seperti Barat gitu ya. Kemarin aja teman saya ngelapor ke polisi gitu ya terkait hal ini. Kita ngelapor ke polisi aja bayar gitu. Ini agak menjelimet sekali gitu ya. Jadi mungkin harapan saya ini bukan pertanyaan, barangkali Bunda Asma dan juga para penulis-penulis lainnya bisa memperjuangkan masalah hukum hak cipta terkait masalah karya tulis gitu. Itu aja. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat buat semua. Terima kasih banyak Bunda Asma dan Pak Wina. Ya, terima kasih Mbak Istrina. Silakan Mas. Ya nih sekarang kalau buat teman-teman yang nulis di aplikasi ya seperti KBMF, kira-kira perlindungannya bagaimana ya Mas Wina? Ya, terima kasih. Ini Istana, dulu orang tuanya pernah menjadi karyawan Istana atau gimana nih ya? Istrina Mas. Oh iya. Istrina saya baca Istana. Tadi nama penanya bisa Istrina Istana nih. Oke. Nah tadi ini ke Depok ya sebelum saya mulai. Saya dulu punya pengalaman menarik ya. Dulu orang tua saya punya rumah di Depok. Ya, kira-kira tahun 80-an gitu. UI belum di sana. Saya kalau ke Depok masih naik motor waktu itu ya. Nah menarik itu di tanjakan sekarang di UI itu motor saya mati. Motor saya mati. Saya ini nggak bisa. Ya. Itu masih belum UI ya. Saya dorong agak jauh, akhirnya bisa sendiri ya. Belakang saya baru tahu itu kuburan. Ya, nah itu pengalaman. Juga di Depok ya, dulu ada namanya Bule Depok. Ada orang-orang bule, orang ulang Belanda tinggal di Depok ya. Dan ada dodol Depok terkenal. Nah mungkin kalau kita di Depok, tadi kita bicara mengenai angle, mengenai sudut pandang, ya kita bisa bicara. Mana ya bule Depok sekarang? Kok nggak ada? Orang Jawa bilang orang ono saiki gitu ya. Nggak ada. Sekarang di mana? Itu juga menarik. Kemana mereka tersisih? Dodol Depok bagaimana? Waktu itu masih ada. Dulu itu UI itu di sebagian mana tuh kuburan. Dulu ada namanya kuburan Cina istilahnya ya. Di mana? Itu enggal-enggal khusus untuk historis itu bisa menarik ya. Apa yang terjadi pada saat itu? Nggak usah kita ngajarin, nggak usah di situ serem, nggak usah, kita lukiskan aja kayak gitu. Nah itu keselingannya. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta ada 4 hal yang tidak yang hak ciptanya tidak dilindungi. Yang pertama undang-undang. Ya, apa artinya? Kalau kita mau mengutip undang-undang, mau ngambil silakan bebas. Itu tidak dipungut bayaran, diperbolehkan. Ya, pidato-pidato pejabat itu diperbolehkan. Presiden, menteri, ya, boleh dong.
ya, termasuk foto-foto para pejabat ketika bertugas boleh disiarkan. Ya, bayangkan kalau kita mesti bayar presiden, ya, tiap hari presiden itu fotonya ada di mana-mana kayak raya dia. Ya, karena dia pejabat, ya, silahkan. Bambang Susetio, silahkan. Erlangga Hartarto, silahkan. Ya, itu diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi undang-undang, pidato-pidato keterangan negara, ya, kemudian kesenian rakyat, ya, kesenian rakyat itu milik negara, jadi boleh dipakai. Apakah itu reog dan sebagainya, itu adalah dianggap sebagai milik negara, ya, boleh dipakai. Kemudian ada ilmu pengetahuan, ya, juga boleh diambil, tetapi dengan syarat sumbernya disebut jelas, ya, dan kalau boleh tidak lebih dari 20%. Kalau lebih ini akhirnya dia bukan lagi menjadi referensi, itu sudah mengambil alih, kecuali kita membahas dari karya tersebut. Ya. Dan kemudian bagaimana kita membuktikan? Di dalam undang-undang ini ada dua, Anda mendasar atau Anda yang mempublikasikan duluan. Ya. Anda mempublikasikan di FB, nggak usah Anda pusing-pusing. Dia nih pelagiat Anda, pencuri Anda kapan? Oh, Anda sudah membuat tahun 2018, sedangkan dia membuat pada 2021. Berarti Anda punya duluan. Itu dianggap bahwa Anda yang memiliki. Ya. Nah, kalau didasarkan pun demikian. Kalau Anda sudah membuktikan Anda bisa yang pertama kali lebih dahulu, maka Anda pemilik hak cipta tersebut. Nah, saya mungkin kasih ilustrasi. Zaman dulu itu ada merek-merek terkenal. Ada Levi's, ada kalau parfum apa ya, dulu Hermes belum terkenal seperti sekarang, apalagi ya, Pierre Cardin dan sebagainya. Nah, karena nggak dilindungi, sama orang didaftarkan sebanyak-banyaknya, sehingga ketika pemilik aslinya ke Indonesia, loh, semua ada didaftarkan, dan dia nggak bisa pakai, punya dia sendiri, dia harus bayar, ya, kepada si pemakai yang mendaftar dulu seperti. Nah, tapi kemudian ada peraturan kalau merek-merek terkenal yang sudah diketahui umum tidak boleh didaftarkan, sehingga pemiliknya boleh. Nah, ada kasus yang di Indonesia juga menarik, yaitu ayam boberek, ya. Ayam boberek, ya, itu Nyonya Soeharti, wajahnya yang mendaftarkan adalah suaminya. Ketika mereka bercerai, ya, menarik, ini apa? Maka mereknya ayam Soeharti itu yang wajah Soehartinya itu menjadi milik suaminya. Karena dia kalah duluan. Sedangkan Ibu Soehartinya akhirnya dia memakai merek ayam aja, boberek. Ya. Nah, sekarang karena itu pendaftaran yang didahului. Sekarang kita siapa yang lebih dahulu memakai, ya, steselnya. Kalau kita bisa membuktikan bahwa kita memakai, kitalah yang diakui. Ya. Soal law enforcement, ya ini persoalan lain ya. Law enforcement itu pelaksanaan peraturan, ya. Ada peraturannya, pelaksanaannya berbeda, ya. Tetapi sekarang kalau misalnya Anda gitu, Anda bisa misalnya lapor ke Propam, profesi pengamanan dari polisi. Pak Propam, ini saya dimintain uang loh, ya, untuk urusan ini. Biasanya polisinya kalau itu getar. Atau kita juga ke Kompolnas, ya, Komisi Kepolisian Nasional, ya, kita kasih. Nah, memang ya saya ini bukan sesi itu, tetapi untuk membantu hak cipta ini kita bisa melakukan hal tersebut, dan kita alhamdulillah penulis sudah dianggap sebagai satu profesi sekarang ini. Ya, memang apa yang namanya plagiat, yang namanya pelanggaran, jangankan polisi, penulis saja bingung. Apalagi saya pernah jadi advokatnya Nyoman Gunarsa. Ketika kita melaporkan atau pemalsuan lukisan karya Gunarsa, polisinya bingung. Mana yang disebut pemalsuan apa sih, katanya. Ini lukisan sama, ini apa gitu. Sehingga perlu daftar ahli segala macam. Memang itulah disebut hukum itu ya apa relatif mahal. Disitulah misalnya kita agak menyimpang sedikit, Pak Artijo itu melihat hukum sebagai moral. Nggak usah lah ngomong teknis, pokoknya kalau lu korupsi udah ini terbukti, udah hukum ditambah gitu. Soal teknis-teknis itu nggak peduli. Jadi tapi itu persoalan lain lah. Cuma kemarin kita
kita mulai dari kita sendiri, menghargai hak cipta orang lain, ya. Kita menghargai bahwa itu milik orang lain. Kita amanah, kalau itu kita ambil, kita sama dengan mencuri. Yang boleh dari moral hukum, moral agama juga tidak boleh. Nah, kita mulai dari situ juga dulu deh. Dan kemudian kalau ada yang mencuri itu, mari kita rame-rame kita umumkan. Ada sanksi sosial. Wah, ini Pak Wina Armada nih mencuri karyanya Asmani dari sini misalnya. Semua orang tahu itu ada sanksi sosial. Ya, paling nggak satu step kita sudah lakukan. Nanti ada sanksi hukum dan sebagainya. Itu dari saya. Ya, terima kasih banyak Mas Wina. Ini ada pertanyaan di YouTube, saya ambil satu ya, mohon maaf ya. Silakan. Ini izin bertanya, jika kita mengutip dialog dari novel lain, dialog lalu dimasukkan ke novel kita, tapi dibuat dalam dialog dengan disebutkan sumbernya bagaimana? Apakah itu plagiat? Gimana Mas? Boleh aja, boleh. Kan inspirasi itu datang dari mana aja. Iya. Ya, tapi kalau memang digunakan dalam dialog, apa harus dituliskan sumbernya juga Mas? Iya, artinya gini, ini di dalam bukan penerbitnya ya. Dalam novel berjudul ini ada dialog semacam ini ya, atau dikasih tanda kutip. Bahkan sekarang puisi pun sering dikutip sebagai bagian dari bikin puisi baru, atau dalam artikel cerita pendek baru dia tafsirkan sebagai cerita pendek. Itu boleh saja ya, puisi kemudian ini diinspirasi dari puisi ini, tapi bentuknya dia cerita pendek ya. Misalnya cerita pendek itu sudah merupakan karya sendiri yang dilindungi juga. Tetapi dia harus mengatakan bahwa ini diinspirasi dari situ. Cuma berbeda ya dengan adaptasi. Ya, adaptasi. Misalnya ada film Romeo dan Juliet diadaptasi ke lingkungan Indonesia, tapi seluruhnya itu Juliet. Itu harus disebut ya. Di dalam filmnya disebut ini merupakan alih bahasa atau dari film Romeo dan Juliet. Di film misalnya ada Seven Samurai, udah dibikin dalam berbagai versi, tapi kita jelaskan bahwa film ini diambil dari yang mana, gitu ya. Jelas gitu. Di Prancis itu lukisan Mona Lisa palsu banyak sekali, tapi mereka jelas mengatakan memang ini adalah duplikasi dari lukisan Mona Lisa. Pelukisnya juga dia bukan pakai pelukis aslinya, pelukis di jalanan, dan lukisannya bagus sekali, nggak apa-apa juga. Kecuali dia mengaku itu lukisan Mona Lisa dan pelukisnya dia pelukis asli, tapi ternyata bukan asli. Nah, itu adalah pemalsuan. Baik. Ya, terima kasih Mas Wina, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan ya, kalau ada salah-salah kata. Semuanya ya, senang kali bisa luar biasa. Mudah-mudahan tetap berkenan Mas Wina untuk siap. Terima kasih. Edukasi teman-teman penulis ini ya. Dan terima kasih semuanya sudah bertahan. Mas Wina, terakhir pesan nih, penyemangat nih buat teman-teman yang sekarang mengikuti. Ya, jadilah penulis ya, karena penulis sudah jadi profesi. Ya, dan jangan penulis akan memberikan perspektif lain kepada diri Anda dan mungkin juga kepada finansial Anda. Terima kasih. Ya, dan juga perspektif lain kepada dunia ya Mas ya. Pastinya ya, inspirasi yang luar biasa. Terima kasih Mas Wina Armada. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam. Yang saat ini bergabung, Mas, kita akan ada foto bareng biasanya Mas. Siap. Dan buat teman-teman yang mengikuti di YouTube, jangan lupa acara Belajar dari Bintang setiap Rabu malam pukul 19.30, 20.30 selalu bisa kamu ikuti ya. Dan buat teman-teman, ini media belajar gratis dengan guru-guru hebat yang saya benar-benar terharu ya, seperti Mas Wina Armada ya, bersedia berbagi ilmu, wawasan, dan mudah-mudahan dengan teman-teman ikut ya, membekali diri ya, mudah-mudahan bertambah wawasan dan keterampilan kita, dan kita bisa menjadi penulis yang hebat juga seperti mereka. Terima kasih sekali lagi Mas Wina, saya undur diri, saya tutup ya, tapi sebelumnya nanti kita akan foto bersama sebelum kita acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Sheila dan teman-teman KBMR. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bunda
Bunda Asma dan juga Mas Wina Armada atas ilmunya. Baik, kita sesi foto bersama dulu ya teman-teman. Silakan bisa dinyalakan kameranya. Kita foto bersama dengan salam literasi ataupun gaya bebas. Baik, untuk slide pertama. Bagus loh. Ibnu langsung naruh semua bukunya di kamera. Bagus. Ya, cara Asma juga udah begini nih. Jadi buat teman-teman latar lain kali boleh dipilih ya Mas Wina ya. Ya. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, tahan sebentar dulu untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih atas ilmunya Mas Wina dan juga Bunda Asma. Terima kasih Mas Wina. Kita kalau gitu pamit ya Mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini keren banget ya, ilmunya daging semua nih. Ya, jadi kita semua bisa banyak mengambil ilmu ya, Kak Sela, dari materi malam hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan mengikuti acara KBM pada acara BDB pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmunya ya, Kak Sela. Betul, jadi buat teman-teman yang tadi mungkin ketinggalan dari awal belum nyimak sampai akhir nih, nggak perlu khawatir karena kita ada tayangan ulangannya ya, Karima di YouTube. Jadi teman-teman bisa silahkan subscribe channel YouTube KBM di KBM App Official. Di sana nanti ada siaran ulangnya. Dan buat teman-teman juga pastikan minggu depan ikutan lagi ya, karena kita hadir normal kembali di setiap hari Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Terus sekali untuk teman-teman yang belum mendownload aplikasi KBM juga silakan bisa langsung download di Play Store gitu. Caranya gampang banget, silakan ketik KBM App, nanti akan muncul logo warna hijau dengan pena warna putih. Silakan download dan install, lalu bikin akunnya supaya bisa menulis serta membaca di aplikasi KBM. Seperti itu. Betul, dan untuk nggak ketinggalan informasi juga, silakan teman-teman bisa follow media sosial KBM ya Karima ya. Baik, akhir kata kita pamit undur diri. Saya Rima dan juga rekan saya Sela. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai ketemu pekan depan. Selamat malam, selamat beristirahat.